banyak hiburan. Di aplikasi RCTI Plus, ngapain aja bisa. Imam itu tugasnya tidak hanya memerintahkan saja dengan egonya, tetapi mengajak dan mengajari istrinya, anak-anaknya itu ada di jalan Allah. Jadi memerintahkan bukan dalam berarti egonya, tetapi memerintahkan dengan ajakan kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, bagaimana kabarnya semua? Insya Allah mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dalam hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alhamdulillah senang sekali pagi hari ini saya Bobi Maulana beserta guru kita semua Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua lagi secara live. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukan hati. Alhamdulillah pemirsa. Insya Allah pagi hari ini kita akan menghadirkan tema yang benar-benar bermanfaat untuk kita semuanya nih. Bukan hanya untuk pemirsa juga, tapi untuk kita semua yang ada di sini ya. Sebelumnya Bobi mau puisi dulu, izin Pak Ustadz. Seperti biasa pagi-pagi ini. Ya. Kasih puisi-puisi sedikit. Betapa senang hati ini jika penuh dengan rasa damai, tentram, dan aman. Berpondasi iman yang kuat, membangun keluarga sakinah, hingga akhirnya kelak dipersatukan kembali di jannah. Tema kita pagi hari ini sudah bisa ditebak ya sama pemirsa ya, berhubungan dengan keluarga, yaitu membangun keluarga sakinah hingga jannah. Sebetulnya seperti apa keluarga yang sakinah? Karena sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga sakinah seperti apa? Sebelumnya kita akan mendengarkan tausiah dari ustadz tamu kita yang orangnya tuh nyentrik, energik, dan unik. Udah bisa ditebak? Ini dia Ustadz Munawir, ngacir. Silakan Pak Ustadz. Aduh senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersandar gurau. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Para pemirsa Siraman Kolbu yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tahadus binikmah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kepada guru kita akhirul kiram Ustadz Danu dan host kita yang sangat fenomenal. Amin, amin ya Allah. Amin. Ahmad Bobi. Kenapa jadi pakai Ahmad? Ya. Maulana. Mudah-mudahan selalu dihormati dan sayangi. Amin. Ya Robbal Alamin. Salawat serta salam kita sampaikan ke hadirat junjungan kita, manusia agung, manusia yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio yang masih jomblo, mudah-mudahan Allah kasih jomblo wati. Amin ya Robbal. Alamin. Ya Robbal. Alamin. Berbicara tentang keluarga sakinah menuju ke akhirah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tip kepada kita. Rasulullah mengatakan, ketika kita mau membangun sakinah, asal katanya sakana yusakinu taskinan, berarti hidupnya tenang. Bagaimana cara hidup yang tenang? Tentunya suami, bapak jodohnya ibu, perawan jodohnya pemuda. Begitu ya Bang Bobi ya? Insya Allah, insya Allah. Nah, tujuannya apa? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tujuannya adalah agar hidupnya tenang. Bagaimana hidup yang tenang? Itu kata Nabi, idza nazarka ilayya saratka. Istri kalau dipandang sama suaminya nyenengin. Nih kadang-kadang kalau mau dandan di luar doang, di rumah kagak mau didandanin, ya kan? Ya Allah, kadang-kadang Masya Allah, udah dasarnya sobek kadang-kadang, ya Allah. Lah kalau mau cakep mau ke kondangan aja. Bagaimana ini mau sakinah, ya nggak? Yeah. Ke orang lain dikasih bagus, yang di rumah kagak pernah dikasih bagus, ya kan? Nah, itu yang di sono, ya Allah. Bukan yang di rumah, bukan. Ya Allah. Di sono. Pertama, yaitu ketika kita dilihat sama suaminya nyenengin. Ini kadang-kadang mau nggak pernah pakai make up. Mestinya pakai lipstick ya begitu. Ya Allah, yang cakep begitu. Ini mah kadang-kadang kalau nggak pakai lipstick begitu kan kadang-kadang dicium mendem. Tapi kalau pakai spidol boleh Ustaz, spidol? Ya boleh, apa aja yang penting nyenengin. Gitu kan, ya Allah. Tujuannya apa? Biar sakinah. Yang kedua, idza amartaha atu'atka. Ketika suami nyuruh kepada istrinya nurut, selagi kemampuan istri bisa melayani.
Kemudian yang ketiga, hafizatul lil ghaib, jaga kehormatan. Barangkali nanti kalau misalkan pernah di luaran CLBK, CLBK ya. Iya. CLBK ini yang Apa bahaya. tuh? Artinya apa tuh, Pak Ustadz? Cinta belum kelar. Oh. Masya Allah. Singkat. Nah, kalau belum kelar khawatir. Jadi akhirnya menjadikan musibah buat kita. Dulu yang pernah CLBK kepada kita, terus kemudian main gadget. Main gadget apa namanya? Main gadget? Ya, semesan lah gitu. Iya, iya. Nah, kalau semesan itu jadi masalah. Akhirnya suaminya kagak senang. Akhirnya di rumah tangganya akan selalu menjadikan rumah tangga yang kurang sakinah. Nah, di sini bagaimana solusinya? Al-Quran mengajarkan mawaddah, harus kasih sayang. Bagaimana kasih sayang? Kalau manggil suaminya kudu yang cakep, manggil istrinya juga yang cakep. Ini kadang-kadang lakinya bongkok dipanggil kok, bongkok, jangan begitu. Nah, ini menandakan bahwa rumah tangga kita akan hancur. Nah, itulah solusinya. 3 hal mudah-mudahan bisa kita pelajari bersama-sama. Menjadikan hidup yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, silakan Pak Ustadz duduk dulu. Alhamdulillah. Itu tausiah dari Pak Ustadz Purnawirawan. Nanti kita juga akan mendengarkan tausiah dari guru kita Pak Ustadz Danu seputar tema kita pagi hari ini. Dan juga selain satu ini akan ada narasumber yang pertama. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Pemirsa, sekarang kita langsung aja mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Danu seputar tema kita pagi hari ini, membangun keluarga sakinah hingga jannah. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Tema kita membangun keluarga sakinah hingga jannah. Aduh, membangun keluarga sakinah itu susah setengah mati hingga jannah ini aduh. Kesulitan ya, pasti sangat sulit sekali ya. Lika-likunya banyak Pak Ustadz. Lika-likunya banyak sekali dan ini para imam yang saat ini mendengarkan pengajian ini benar-benar harus konsen ya. Laki-laki imam bagi wanita itu jelas. Dan pada saat seorang laki-laki menjadi imam, jangan sampai dia itu ada egois kalau dia sebagai imam. Imam itu tugasnya tidak hanya memerintahkan saja dengan egonya, tetapi mengajak dan mengajari istrinya, anak-anaknya itu ada di jalan Allah. Jadi memerintahkan bukan dalam berarti egonya, tetapi memerintahkan dengan ajakan kepada Allah Ta'ala. Nah, ini harus disesuaikan benar. Salah satu ayatnya ceritakan, ku anfusakum wa alikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi seorang imam dia harus benar-benar paham sebelum dia memberikan pengetahuan, sebelum dia memberikan nasihat kepada keluarganya, dia harus menjalankan dahulu. Ya, kenapa seperti itu? Karena memang kita harus mengetahui ayat yang lain. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi kemarahan Allah amat dekat kepada seseorang yang memberikan masukan, memberikan nasihat, menasehati orang lain tetapi dia tidak menjalankan. Nah, ini tugasnya imam ada di ayat tersebut. Jadi sebelum dia memberikan sesuatu ilmu kepada keluarganya atau siapapun, si imam ini harus belajar menata dirinya sendiri. Nah, ini agar sampai nanti pada surga. Agar nanti sampai pada surga. Jadi tidak nanggung. Nah, inilah tugasnya. Kalau mamanya si istri salah bukan dimarah, tapi diarahkan. Kalau memang sulit dikasih ketegasan. Jadi bukan marah, ada ketegasan. Jadi seorang imam itu berani mengajak keluarganya ada di jalan Allah. Jangan sampai si imam ini nanti takut dengan istrinya. Kalau takut dengan istrinya, mohon maaf nih. Kasusnya biasanya nanti si keluarga ini punya anak laki-laki nih Ustadz, ya, karena imamnya takut sama istrinya. Betul. Nanti anak laki-laki itu punya sifat seperti perempuan. Lah ini bisa aja, ini si anak laki-lakinya besok LGBT ini bisa yang begini. Bisa ini. Dajjal. Lah iya dajjal.
Iya, nah ini harus diketahui, jangan sampai ya kita sebagai imam dikalahkan oleh pasangan kita. Bukan berarti kita itu emosional, enggak. Namanya mengarahkan ada. Nah, disinilah kita harus pahami bagaimana kita mengatur diri kita untuk sampai nanti di surga dan juga mengatur istri dan anak-anak kita sampai di surga. Tidak cuma di masalah keluarga, bagaimana kita mencari rizki. Rizki yang kita cari harus halalan thayyibah. Lah ini harus difahami. Alhamdulillah kalau rezeki itu bisa jadi berkah. Ya. Itu yang harus kita pahami dan harus kita pikirkan setiap hari. Jangan hanya menyalah-nyalahkan orang lain, tahu agama bagus, nyalain aja. Nggak usah. Untuk kita sendiri aja susah. Nah ayo kita mulai sekarang membenahi diri kita, membenahi keluarga kita kalau Allah masih memberikan kesempatan. Amin. Masih ada waktu, sudah tidak diberi sakit, umpamanya diberi kesehatan dalam kondisi yang sehat, ayo berubah mulai sekarang. Amin. Melakukan sesuatu yang baik dengan bismillah, selesai dengan alhamdulillah, jalanin itu terus. Dan ajarkan kepada keluarga. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadikan manfaat, amin, walaupun waktunya sempit. Wallahu a'lam. Singkat, jelas, padat insya Allah Pak Ustadz. Cuma 2 kata. Apa tuh? Ibda binapsi. Mulai dari diri kita. Betul. Iya, betul. Dimulai dari kita, dimulai dari hal yang paling kecil, dimulai dari sekarang ya. Insya Walaupun Allah, tidak sulit, insya Allah, tapi manusia ya. harus belajar dan terus belajar. Ya.